Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mariski Caturyanti, mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Lampung 2021. Saya di sini akan membahas sedikit materi terkait fotosintesis. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup itu erat sekali kaitannya dengan benda mati. Contohnya yaitu fotosintesis. Nah, dalam fotosintesis ini, makhluk hidup itu saling berhubungan dengan benda mati. Makhluk hidup di sini berupa tumbuhan, lalu benda matinya yaitu berupa cahaya matahari, tanah, dan udara. Jadi apa sih fotosintesis itu? Ya, fotosintesis ini merupakan proses yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang nantinya akan dihasilkan suatu energi yang dapat dipergunakan kembali oleh makhluk hidup. Ya, secara bahasa, fotosintesis ini diambil dari bahasa Yunani. Foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penggabungan. Jadi, fotosintesis adalah proses reaksi penggabungan berbagai zat untuk menghasilkan makanan oleh tumbuhan dengan melibatkan energi cahaya matahari. Ya, jadi dalam proses ini itu melibatkan karbon dioksida CO2 yang dibantu dengan energi cahaya matahari dan akan dihasilkan oksigen O2 dengan energi kimia lainnya. Nah, O2 ini nantinya akan dikeluarkan melalui stomata ini. Sama seperti pada saat masuknya CO2 ini ke dalam daun, ke dalam kloroplas. Nah, jadi proses fotosintesis ini dia berlangsung di dalam kloroplas. Ya, ini adalah organ kloroplas. Nah, di dalam sini itu terkandung banyak pigmen-pigmen yang mengandung klorofil, yaitu zat-zat yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Nah, ini adalah gambar membran tilakoid. Jadi, membran tilakoid ini nanti yang akan menangkap energi cahaya yang masuk dan mengubah energi cahaya tersebut menjadi energi kimia. Struktur kloroplas ini terbagi menjadi 3, yaitu tilakoid, grana, dan stroma. Tilakoid ini merupakan sistem membran dalam kloroplas, atau sering disebut sebagai tempat terjadinya reaksi terang fotosintesis, yaitu membran ini memisahkan kloroplas menjadi ruang tilakoid dan stroma. Lalu grana. Grana ini merupakan kumpulan tilakoid dalam kloroplas. Jadi tumpukan-tumpukan tilakoid ini dinamakan dengan grana. Stroma itu daerah cair antara tilakoid dan membran dalam tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Calvin. Jadi fotosintesis ini merupakan proses di mana organisme yang memiliki kloroplas itu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Proses ini melibatkan dua lintasan metabolik, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap atau disebut dengan siklus Calvin. Nah, reaksi terang ini dia akan mengubah energi matahari menjadi energi seluler. Dihasilkan ATP berupa ATP dan NADPH. Nah, nanti kemudian ATP dan NADPH ini akan dipergunakan lagi pada saat proses siklus Calvin. Lalu di dalam siklus Calvin ini nanti akan terjadi reduksi CO2 menjadi H2O, CH2O. Kemudian akan dihasilkan energi berupa ADP dan NADP+. Jadi, proses fotosintesis yang terjadi dalam kloroplas itu melalui 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap fotosintesis. Reaksi terang fotosintesis ini dia berlangsung pada saat siang hari. Dia membutuhkan energi cahaya matahari dan terjadi di dalam membran tilakoid. Di dalam membran tilakoid ini ada 2 proses, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Proses ini diawali dengan fotolisis air atau pemecahan molekul air yang menghasilkan ion H+ atau elektron yang akan dieksitasi pada fotosistem dan molekul O2 yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Jadi pada saat eksitasi elektron itu dibentuk ATP dan NADPH atau fotofosforilasi.
Jadi reaksi terang ini merupakan tahap fotosintesis yang menghasilkan NADP, H2, dan ATP. Proses pembentukan energi kimia atau ATP ini pada reaksi terang disebut sebagai fosforilasi fotosintetik. Reaksi ini menggunakan H2O untuk mensuplai elektron melalui fotolisis air dan menghasilkan O2, oksigen, yang nantinya akan dilepas ke atmosfer. Yang terakhir itu reaksi gelap fotosintesis atau disebut sebagai siklus Calvin, yaitu suatu reaksi berurutan pembentukan molekul gula dari bahan dasar CO2 dan energi hasil proses reaksi cahaya. Reaksi ini berbeda dengan reaksi terang, dimana kalau reaksi terang itu kan membutuhkan energi cahaya ya, energi cahaya matahari. Sedangkan pada reaksi gelap ini dia tidak membutuhkan energi cahaya matahari, sehingga pada saat kondisi gelap pun bisa tetap terjadi proses fotosintesis asalkan ada energi ATP dan NADPH. Reaksi ini terjadi di dalam stroma, yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap fiksasi karbon, lalu reduksi CO2, dan yang terakhir regenerasi RUBP. Baik, sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu lagi dengan saya.